Saya justru hari ini ingin melakukan revisi kepada undang-undang ini supaya ini nggak super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami di Ikatan Dokter Indonesia sudah pernah menyelesaikan proses retaker. Artinya kami sangat konsen terkait dengan hal ini. ID nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mencat-mencat anggota. Apa yang dilakukan ID? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mencat-mencat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Kemudian memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam. Nah, ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. ID ini kan organisasi profesi, ormas. Sama kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya, bukan memecat anggotanya. Mohon maaf, saya ingin mempertegas terkait dengan yang disebut dengan organisasi profesi, karena ini menjadi satu hal yang berbeda dibandingkan kalau kemudian menyebut ID adalah sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan ormas ya Pak? Tidak bisa dikatakan ormas menurut Bapak? Betul, organisasi profesi, Pak. Tapi kita memang menganut pada aturan seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi di dalam bagian dari perkumpulan. Ya. Nah, iya. Betul. Bu Dewi? Jadi yang dinamakan dengan ormas itu jangan berpikir bahwa saya menyamakannya dengan ormas-ormas kemasyarakatan lain. Ya enggak, tetapi kan tunduknya tetap pada undang-undang ormas dan bentuk badan hukumnya adalah perkumpulan. Justru yang tadi dipermasalahkan adalah kalau dia mengacu sebagai perkumpulan pun harus ada pengawas. Nah, itu yang tadi kami kemukakan. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR mempertanyakan alasan Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap ex-Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Hal ini terjadi dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 9 bersama PBID pada Senin 4 April 2022. Suasana rapat pun diwarnai tanggapan anggota Komisi 9 yang membela Dr. Terawan agar tidak dipecat dari keanggotaan ID. Beberapa anggota bahkan menyarankan ID dibubarkan saja lantaran terkesan tidak mendukung Dr. Terawan. Menurut pembelaan beberapa anggota, Dr. Terawan banyak memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI dari Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago membela mati-matian Agus Putranto. Ia tak terima Terawan dipecat terkait pelanggaran etik metode digital subtraction angiography atau cuci otak untuk mengobati stroke yang menurut para pakar belum terbukti secara ilmiah. Bubarin aja ID-nya, ngapain, orang cuman organisasi profesi kok. Dan lagi ID cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi 9 ini, ujar Irma Suryani Chaniago dalam rapat Komisi 9 DPR dengan PBID di Senayan pada Senin 4 April. Bubarin aja ID-nya, ngapain, orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagi ID itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi 9 ini, hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Menurutnya, organisasi ID selayaknya harus melindungi para anggotanya dan kewenangan ID hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tapi ada tapinya, parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah, jelas itu fungsinya. Tapi kalau ID apa? Tidak bisa ID sembarangan memecat anggotanya, orang cuma bisa memberikan rekomendasi. ID kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi, tuturnya. Irma meminta ID tidak semena-mena memberhentikan anggotanya, apalagi yang terbukti membantu masyarakat. Dia melihat Dr. Terawan justru memenuhi spesifikasi melayani masyarakat seperti tujuan organisasi ID. Tapi parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Tapi kalau ID apa? Nggak bisa, ID sembarangan memecat anggotanya. Orang cuma bisa memberikan rekomendasi, kan ID kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi. Tujuan itu pertama kesehatan rakyat Indonesia, mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia, ujarnya. Terkait dengan kasus Pak Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu, tambah politisi Nasdem tersebut.
Selain itu, Irma juga menyinggung mengenai vaksin Nusantara yang penemunya sendiri adalah Dr. Terawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago merasa heran dengan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK yang mendorong pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto di Ikatan Dokter Indonesia. Menurut wanita yang kerap disapa Uni Irma ini, mantan Menkes itu tidak membuat kesalahan dalam pengembangan vaksin Nusantara. Saya tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan Dr. Terawan, kata Irma saat RDPU pada hari Senin. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menyebutkan MKEK peserta ID seharusnya bisa mendukung pengembangan vaksin Nusantara yang digarap oleh anak bangsa. Namun kata Irma, MKEK dan ID terkesan mendiskreditkan Dr. Terawan yang turut mengembangkan vaksin Nusantara. Program cuci otak selain bermanfaat, tidak ada dampak negatif dari tindakan medis tersebut. Sementara untuk vaksin Nusantara karya anak bangsa, harusnya ini memberikan support bukan malah menghalang-halangi. Tentu saja akhirnya publik mencurigai bahwa tindakan ID tersebut merupakan pesanan perusahaan farmasi, kata Irma saat dihubungi pada Senin 28 Maret 2022. Soal vaksin Nusantara, lah kok malah ID nggak mendukung produksi vaksin Indonesia yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia? Ini ada apa ID dengan korporasi kesehatan dunia nih? Ini kan menjadi pertanyaan. Ada apa ID dengan korporasi farmasi nih? Ada apa nih? Hubungannya apa nih? Saya terus terang curiga nih. Hal yang terkait dengan Pak TAP ini secara profesi dan secara organisasi kita tidak terlibat dalam prosedur, dan memang tidak ada hal yang kaitannya dengan vaksin Nusantara terhadap pengambilan keputusan yang kemarin. Masa kok malah nggak dukung produksi anak bangsa? Pengki-pengki apa ini yang sedang dilakukan? Malah kemudian mencari-cari alasan dengan berbagai isu yang nggak jelas. MKEK dan ID bahkan terkesan membiarkan isu pemecatan kepada Dr. Terawan tetap terpelihara. Menurutnya sangat tidak etis jika hasil-hasil temuan Dr. Terawan justru dijadikan ID sebagai alasan pemecatan. Dr. Terawan adalah dokter yang berintegritas. Sangat tidak etis jika hanya soal temuan-temuan beliau seperti SDA dan vaksin Nusantara yang menurut ID belum melalui uji klinis menjadi sebab pemecatan beliau, tuturnya. Di sisi lain, Ketua Umum ID Adip Humaydi menampik isu pemecatan Dr. Terawan karena pengembangan vaksin Nusantara. Hal yang terkait dengan kasus beliau ini, Pak TAP ini, tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara, tutur Adip saat RDPU dengan Komisi 9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dia menuturkan bahwa ID dan MKEK tidak memiliki agenda terselubung dengan pemecatan Dr. Terawan. Menurutnya, pemecatan kepada mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu bukan urusan vaksin. Jadi kalau tadi disampaikan ini ada konspirasi, saya berani menjamin kami dari ID tidak terlibat dalam proses yang berkaitan dengan vaksin, beber Adip. Padahal berdasarkan surat edaran KOP Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Pusat Ikatan Dokter Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Umum PPID tertanggal 8 Februari 2022, salah satu alasan Terawan dipecat karena melakukan promosi vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Surat MKEK tersebut beredar luas setelah diunggah oleh anggota ID sekaligus epidemiolog UI yaitu Dr. Panduryono MPH PhD melalui akun Twitternya.